Halo, assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat keluarga. Kita hari ini akan lihat lagi update dari Resto Mod Katana. Jadi gue udah ada di Java Paint lagi. Dan ngomong-ngomong, ini di belakang gue ada dua katana yang warnanya juga hampir sama. Dan ini katanya terinspirasi dari Jim Red. Tapi dibikin versi lebih off-road lagi. Kayak misalnya bagian depan kalau Jim Red kan bumper tetap standar. Ini akan diganti bumper yang besi, sementara juga dipasangin winch ya. Ini winchnya pakai VR Evo keluaran Warren, bumpernya Exitos. Ini ban BFG dengan velg Escudo 16. Ini juga dipakein over fender ya, persis kayak yang di Jim Red ya. Jadi ini over fendernya desainnya seperti samurai yang lama. Tapi versi kalau nggak salah agak sedikit lebih tipisan teman-teman ya. Jadi yang ini udah lumayan rampung. Oh ya, termasuk di sini pakai side guardnya ya dari Exitos juga nih. Kalau gua kan nggak ada ininya nih. Kalau ini lebih ke arah yang siap off-road. Hehehe. Sementara kalau yang ini masih baru datang kayaknya ya. Jadi belum disentuh apa-apa. Cuma kalau gue ngeliat sih emang Jimny-nya makin rame juga di sini. Jadi kadang-kadang kalau pas gue lagi kesini tuh suka bingung, ini mobil yang mana ya gitu. Suka pangling teman-teman. Oke, kita lihat yuk si katananya lagi ada di ruangan cat. Ini dia teman-teman. Kita salam dulu nih sama sang expert ngecatnya nih. Halo. Ada Mas Wibi Penyok. Sehat Mas? Alhamdulillah, mantap. Wah, akhirnya udah mulai dicat teman-teman. Ini dia, akhirnya warnanya yang dipilih adalah warna biru. Birunya sih sebenarnya referensinya itu lebih ke arah tadinya ya teman-teman ya, dari Defender. Ada satu warna yaitu dibilangnya Tasman Blue, tapi sedikit dimodifikasi lagi supaya warnanya lebih ke arah birunya lagi temen-temen. Nah jadi pas sudah jadi warna gini, nggak tahu, gue anggap aja ini adalah midnight blue. Gimana Mas Penyok? Jadi ini prosesnya udah sampai mana nih Mas buat ngecatnya? Ini baru proses dasaran, kalau nggak salah sekitar 2 layer. Udah 2 layer ya ini ya. Terus di amplas lagi. Baru hari ini rencana pengennya naik cat lagi, langsung kita pernis. Kalau untuk bagian dalam sih udah dipernis. Dalamnya udah pernis ya? Iya. Coba kita lihat kali ya. Oke, bagian dalamnya udah pernis. Jadi sekarang udah tinggal proses yang luar ya. Iya. Kalau 2 layer. Untuk atas paling setelah bawah baru atas. Nanti kan jadi dia dibikin 2 warna gitu ya Mas? Iya, benar. Warna putih, excellent white kalau nggak salah. Excellent white. Jadi warna putihnya nanti agak lebih ke arah ini ya, warna putih klasik gitu ya. Iya. Agak ngegading sedikit ya Mas ya. Putih tulang gitu kurang lebih teman-teman. Iya, Berarti kalau buat yang atap ini nanti setelah buat bagian bodinya selesai Mas ya. Baru atap luar dulu, hari ini kita luar dulu. Paling besok mudah-mudahan kering, cuacanya bagus, baru naik ke atap. Lanjut ke atap Iya. kalau udah beres ini. Oke. Ini kita coba lihat lebih detail lagi teman-teman. Jadi udah dua layer ya Mas Penyok ya. Iya. Ini udah 2 layer, dan setelah ini udah nanti diaplikasiin lagi 2 layer lagi, terus mulai clear coat ya. Setelah itu baru lanjut ke atap nih. Ngomong-ngomong teman-teman, nanti ini buat di kaki-kakinya ya. Jadi kayak suspensi, terus juga buat gardannya. Maaf agak gelap sedikit. Kemudian juga sasisnya. Ini nanti juga akan dicat juga. Jadi nggak cuma bodinya aja, tapi si sasis sampai semua bagian kaki juga dicat lagi. Ya warnanya akan hitam sih. Jadi kembaliin warna basic aja. Mas Penyok, kalau buat ngecat sasis sama kayak kaki berarti tahapnya kapan Mas? Setelah semuanya selesai, clear coat,
baru kita sedikit angkat bodinya, jadi dia posisinya agak ngegantung gitu mas. Si bodinya ya, Iya. gantung dikit. Iya. Terus ban dicopot, baru kita ngerjakan bagian sasis. Oke, berarti ya tunggu untuk body udah kelar dulu semua ya. Iya. Udah kelar tapi belum dirakit kan? Iya, belum. Kalau finishing nanti setelah udah semua beres ngecat, baru ngerakit lagi ya? Finishing. Oke. Wah, nggak sabar nunggu nih. Ini kalau sekarang emang belum terlalu bisa ngelihat catnya akan gimana hasilnya karena ini masih baru 2 kali. Diamplas lagi. Ini udah diamplas lagi ya Mas ya? Diamplas lagi. Nanti begitu udah ditambahin 2 layer dan udah di furnish lagi baru bisa kelihatan midnight blue-nya. Dan sekarang teman-teman, gue mau nyapa dulu ada Mas Gimi dari Belkot. Halo Mas. Halo, apa Bang J. kabar? Sehat Bang Mas. J. Siap, Bang J. Ini ngomong keren kaosnya, saya gagal fokus sama kaosnya. Boleh juga nih. Ya. Ini mungkin karena saya senangnya warna biru Mas. Ya? Jadi ngeliat ini seneng banget. Asik. Mas, jadi pas banget nih hari ini kita malah nggak sengaja ya ketemu di sini ya. Nggak sengaja ya, Bang J. Pas lagi mampir juga ternyata Mas Gimik sini. Saya sekalian pengen nanya Mas, Oke, Bang buat produk-produknya. Saya ini agak awam nih kalau urusan ngecat nih. Siap. Jadi stepnya apa aja gitu. Nih makanya pas kebetulan yang dipakai kan di sini nih Mas, produk Belkotnya Mas. Bisa nggak dikasih tahu? Boleh Bang J. Mas? Jadi saya coba jelasin Bang J untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk mobil Bang J nih. Pertama sekali saya jelasin di sini ada epoxy primer. Nih Bang J. Epoxy. Ya, jadi Oke. epoxy primer. Nah, jadi ini epoxy primer yang kita aplikasi di atas plat. Jadi awal banget tuh mobil Bang J dikerok ya, dari dikerok di awal dikerok posisinya lagi plat. Nah, itu kita pakai epoxinya primer. Paling awal bener berarti ini Awal ya Mas ya? bener pakai epoxy primer gitu. Nah, setelah kita epoxy primer otomatis kan kita ngelihat ada bagian-bagian yang melengkung, terus kita pasti lakukan proses pendempulan Bang J. Oke. Nah, di saat proses pendempulan, setelah proses pendempulan kita sanding, nah kita naikin epoxy filler namanya. Oh, Gitu. berarti kalau untuk epoxy ini 2 kali ya? 2 kali. Dan jenisnya berbeda sama yang waktu pertama kali banget nih. Ya, karena kalau epoxy primer kan dia daya rekatnya ke plat tuh bagus Bang J. Gitu. Oke. Dan dia juga ada anti korosinya. Oh. Kalau epoxy filler dia fokusnya ke nutup pori-pori seperti itu. Jadi dempul itu kan masih ada pori-porinya. Jadi kita pakein epoxy filler seperti itu. Oke, jadi yang filler itu setelah didempulin ya, buat ngilangin yang keriting-keritingnya gitu Benar, kan. di benar, plat. benar. Baru pakai yang filler. Gitu. Dan kita campurnya pakai thinnernya multipurpose reducer Bang J yang ini. Oke. Sebenarnya ini reducer ini thinner ya Mas ya? Ya, reducer thinner. ini thinner. Nah, kita sebenarnya ada 2 jenis thinner, ada yang slow dry dan ada yang multipurpose reducer. Yang Gitu. satunya mana Mas? Ini ya? Ini yang satunya ini. Nah, Oh. ini kita rekomendasiin untuk clear coat karena dia slow sifatnya gitu Bang J. Slow nih maksudnya lebih Kecepatan tingkat kekeringannya itu sedikit agak lama gitu. Oh, Ya. oke. Berarti tadi kita balik lagi, Ya. kan awal kan yang primernya dulu epoksinya, Ya. abis udah didempulin, diratain, baru yang filler ya. Benar Bang J. Dan keduanya itu dicampur dengan thinner, Thinner yang multipurpose reducer. yang gitu. multipurpose. Oke, setelah Ya. itu Mas? Nah, setelah itu setelah kita lanjut ke epoxy filler yang tadi Bang J terakhirnya, kita lanjut ke base coat. Nah, di sini kita base coat menggunakan AXT Bang J. Oh, oke, bentar Mas, saya agak Ya. awam. Base coat tuh cat berarti kan ya? Ya. Istilahnya ini yang jadi cat mobilnya ini ya? Ya, gitu Bang J. Oh, Nah, dari base coat sendiri yang seperti requestnya Bang J nih, kita pakein yang midnight blue. midnight blue. Gitu dari AXT gitu. Oke, ini berarti yang buat bodinya, ini yang buat atapnya ya? Ya, benar. Excellent white. Ya, nah ya ini bagian atap sama ini velg ya Bang J. Oh iya, sama velg Bagian nanti. velg nanti kita pakai excellent white, bagian roofnya juga pakai excellent white gitu ya. Jadi kombinasinya biru sama putih ya? Ya, benar Bang J. Oke, nah ini ngomong-ngomong velgnya apa nih teman-teman? Nanti tunggu aja. Sebenarnya sih sampai sekarang juga masih belum ada keputusannya ya. Karena juga dari temen gua yang punya mobil ini juga kita mesti sama-sama matengin dulu Mas. Nanti tunggu aja velgnya apa. Pasti dicat putih kayak atap ya. Ya. Kita akan cat putih kayak atap. Oke. Oke, berarti terakhirnya clear coat nih Bang J. Mana yang terakhir? Oh,
Clear coat Ya, tuh vernis berarti ya Mas ya? Clear coat itu biasa disebut juga vernis. Nah ini lapisan terakhir gitu. Lapisan terakhirnya clear coat. Sebenarnya kita banyak jenis Manje. Kita dari sisi ada dari serinya 2100, ada 6300, ada 8200. Tapi kayaknya untuk mobil Bang Jen nih kita lebih cocok gunain yang ini. Gitu. Yang 6300. 6300 karena menurut kita 6300 ini memang dari solid kontennya nggak setinggi yang 2100 tapi daya kerasnya lumayan baik Manje gitu. Oh, oke, kita pakai yang ini ya. Ya. Tapi kalau untuk clear coatnya sendiri, ini nanti dicampurinnya sama apa ya nih Mas? Ini kan ada 2:1 nih. Ya. Berarti ininya 2, yang satunya itu hardenernya gitu. hardener. Ya jadi semisalnya base-nya ini 100 mili, hardenernya ini 50 mili seperti itu. Oke. Jadi separuh dari si base-nya gitu. Jadi 2 itu ya yang dicampur ya. Dan ada thinner juga. Oh, thinner juga Thinnernya dipakai? karena ini rasionya 2:1:1, jadi kita pakai thinnernya ini sebanyak si hardener gitu. Berarti 2:1 banding satu gitu. Oke. Gitu Bang J. Berarti ini udah tahap yang terakhir ya. Ya ini yang nanti kita lakuin ya Bang J hari ini. Ya, ini kan, tapi kan tadi kata Mas Penyok, ini masih mau diaplikasiin lagi nih base coat-nya Ya. nih, 2 layer lagi. Benar. Habis gitu udah nunggu kering dulu kan ya Mas ya? Ya. Nunggu kering dulu, habis gitu baru finishingnya si vernis tadi ya, Ya benar. clear coat-nya. Kelihatannya ini masih ada 2 lapis lagi Bang J. Ini. 2 lapis lagi ya. Ya, kita sebelum clear aplikasi coat. 2 lapis lagi. Habis itu baru kita naik clear coat gitu. Oke. Wah, ini menarik sih. Ngomong-ngomong udah makan siang belum Mas? Udah Bang J. Oh, udah ya? Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Soalnya tadi sebelum saya rekam nih teman-teman, katanya Mas Kimi, aduh kayaknya kalau di depan kamera tuh suka canggung gitu. Tapi ternyata diajak ngobrol lancar. Berarti udah makan, udah ngopi. Oh iya. Pertandaannya ya. Iya, pertandanya gitu. Oke Mas. Kita lihat proses berikutnya ya. Oke teman-teman, kita udah kembali lagi di Java Paint. Ini sebenarnya udah cukup lama jedanya sama kemarin ya, pas mulai dicat mobilnya. Jadi sekarang mobil udah digeser lagi keluar dari oven karena udah selesai dicat teman-teman. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mas Temi ya. Halo Mas Temi, apa kabar? Baik, sehat J. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yo. Ini kita kemarin waktu pas kesini belum sempet ketemu sama Mas Temi ya. Iya. Lagi terbang ya kemarin ya. Iya. Pas lagi terbang. Udah mulai kerja ya. Udah mulai aktif lagi nih. Jadi gimana nih Mas Temi? Sekarang udah Iya, jadi kelar ya? kemarin ada tambahan sih beberapa mungkin dari sini J. Karena nyopot ini J, bracket dudukan fendernya dicopot. Oh, Terus jadi mesti dilas ulang gitu, ada beberapa bagian yang ternyata baru ketahuan proposnya di balik sini gitu. di balik si over fendernya ya. Iya, di balik bracket over fendernya itu. Tapi emang kalau model mobil-mobil yang ada over fendernya itu Ya. suka potensi ini ya, Iya. propos ya. Iya, jadi di karena- balik situ ya. Karena kan di sini nih modelnya sebentar nih, gua ambilin ya. Oke. Sambil nunggu Mas Temi, gue sambil kasih liatin teman-teman bagian juga yang udah beres. Bagian atapnya yang sekarang udah dicat pakai warna putihnya lebih ke arah putih ini ya, ivory gitu, putih gading teman-teman, supaya dapat kesan klasiknya. Karena emang konsepnya itu dia kan dibikin ada warna putih gadingnya supaya klasiknya dapat. Hehehe. Nah, ini dia. Gimana Mas Temi? Jadi kan kemarin kan sebenarnya udah kecat kan. Oh iya. Dengan ya karena vendornya tadinya kan kita belum ada planning untuk dicopot aja ya. Kemarin masih ada ini nih. Iya, Ya. jadi
Ini tuh cara ngelepasnya sebenarnya harusnya nggak hancur sih, jadi nggak harus bolong ke dalam gitu ya. Jadi kita cuma cukup bor ini ngerusakin si kancingan kunci lasnya ini aja nih, Je. Oke. Nah, biasanya, nah ini nih, di baliknya ini nih, Je. Tuh. Kan dia nempel ya sama plat aslinya tuh. Ya. Nah, ini kan juga nggak mungkin kan, kita emang nggak bisa juga kejangkau sama KP atau gitu, jadi makanya kita juga nggak bisa bersihin. Kebetulan juga sih, jadi ketahuan sih, Je. Pas begitu dibuka ternyata keropos ya. Oh. Nah, ininya pun ada beberapa yang bolong, ada di filenya sih, Je ya. Oke. Yang kemarin tuh. Jadi itu dia, makanya akhirnya di bagian sini juga ngelas lagi ya. Iya, ada beberapa, kalau nggak salah ada 3 bagian tuh yang ada keroposnya, titik-titik gitu. Yang Oke. mesti dilas lagi. Oke. Nah ya itu dia teman-teman, kenapa ini akhirnya diratain, karena mobil ini akhirnya kita memutuskan, sebenarnya lebih ke pilihan dari ownernya ya, untuk menggunakan velg ini teman-teman. Nah, velg JA11. Emang kalau velg ini sebenarnya dibilang langka banget juga enggak ya Mas Temi ya? Iya. Banyak ya? Banyak sih. Termasuk banyak nih. Jadi velg JDM Jimny yang cukup banyak pilihannya ini nih. Jadi JA11. Ini kemarin gua dapet dari temen gua, Tommy Dezen. Kayak biasa di sana soalnya stoknya lumayan banyak, perintilan-perintilan Jepang yang JDM ya, khususnya buat Jimny. Dan terus dicat ya, warna body juga, warna atap ya Mas Temi ya? Iya, sama persis sama warna atap. Ya kayak warnanya itu apa ya, Je? Ivory white gitu white, ya? ya. Broken white. Ya, broken white ya bisa Broken dibilang. white, biar lebih klasik ya. Ya, lebih klasik. Tuh dia teman-teman, ini jadi lagi coba di fitting dulu nih, satu nih. Buat preview aja. Kalau catnya sendiri ini belum dipoles nih, Je. Masih kita biarin aja, nanti mungkin polesnya juga nggak semuanya karena beberapa bagian aja. Kita masih pertahanin kulit jeruknya biar kelihatan kesan originalnya juga masih dapet gitu. Oke. Jadi nggak terlalu dibikin flat ya. Nggak terlalu dibikin flat ya. Ya. Bagian masih ada tekstur kulit jeruknya teman-teman. Ya. Inilah kenapa kalau orang nanya-nanya kenapa ngecat katana kok mahal sih gitu ya. Karena ya ini, Je, salah satunya. Nah, semuanya kan mesti dicat tuh, Je. Ya. Ini kaca sih baru dipasang lagi ya. Kemarin udah dicopot semua gitu. Kacanya dicopot, dalamnya mesti dicat warna body. Gitu. Jadi dan biasanya kalau udah dicopot gini ya ada aja nih keropos yang kayak di video yang sebelumnya kan, Je ya. Baru pada ketahuan ya, yang baru kecil-kecil ketahuan gitu. Beberapa bagian tuh keropos gitu. Jadi itu mesti dicat gitu, dan semuanya mesti kelihatan karena nggak ada cover Iya printnya. sih. bener. Sekarang kita lihat dari bagian belakang teman-teman. Iya sih, bener juga kata Mas Temi ya, kalau misalnya di katana gini atau di Jimny ngecatnya luar dalam ya. Iya. Karena sisi dalamnya juga terekspos ya. Iya. Beda sama kalau mobil lain nanti akan tertutup sama karpet dasar, sama panel-panel plastik gitu kan. Kalau ini telanjang nih kelihatan semua. Dan catnya masih beneran nih, Je. Maksudnya tercover sama clear yang baik gitu. Jadi biar juga selain bagus juga nggak kotor kan. Iya. Kalau di Benar sih. Benar sih. Oke. Kita coba lihat bagian kaki-kaki ya. Ya. Nah, gimana nih Mas Temi buat kaki-kaki nih? Iya, nih untuk mungkin ini nggak semuanya katana akan begini aja ya. Jadi kalau di sini kebanyakan karena kita maunya arahnya ke klasik sama ke apa ya, bisa dibilang memudahkan kita sendiri sih. Kalau misalnya buat pemeliharaannya kan, kalau biasanya katana tuh pakai pelingkut aja ya. Pakai pelingkut. Nah, di sini dikerok tuh semua pelingkutnya. Terus kita cover sama apa namanya? Primer yang anti karat. Ya udah, terus dibikin bersih gitu, Je. Apa namanya, dimengkilatin juga sama kayak bodinya. Jadi nggak pakai pelingkut supaya klasiknya itu lebih dapet ya. Ya, selain klasiknya dapet, mungkin beberapa emang di sini karakternya hampir ngikutin yang owner bengkelnya kali ya. Jadi jadi semuanya hampir kayak gini nih, Je. Jadi mobilnya rata-rata semuanya dibikin bersih gitu kan, sama gampang dicucinya juga. Terus kelihatan kalau misalnya ada apa bolong atau karat-karat kecil gitu, Bisa kelihatan semua. Nah, sasisnya pun dibersihin nih, Je. Biasanya kan ada pelingkut nih, Je. Oh iya, ini juga udah dibersihin pelingkutnya ya. Iya, jadi dibersihin pelingkutnya, kita cat.
Jadi ini selain kita ngecat body, sasis nih juga kita cat kan? Iya. Sasis, kaki-kaki, iya, pernya, gardan, per, ya, semuanya. sasis dan ininya sih warna hitam ya. Oh, Gitu. Jadi Oke. kalau kolongan kita iniin warna hitam aja karena kan kita nggak angkat bodi nih. Emang kalau angkat bodi biasanya bagian decknya kayak mobil yang di belakang ini aja, dia beda sama dengan sasisnya gitu. Misalnya sasisnya mau hitam atau enggak sama-sama warna bodi, cuman dicatnya dibalik kan biasanya. Oh. Gitu. Iya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong buat dashboard, ini juga nanti akan diganti teman-teman. Ini dashboard yang lamanya. Sebenarnya kalau dibilang kondisi sih sebenarnya juga masih bagus teman-teman. Tapi emang dari owner juga pengen sekalian total disegerin dashboardnya, karena ini udah banyak juga yang bolong-bolong, ini udah nggak perawan nih, bekas dari ownernya yang dulu, banyak pencetan-pencetan. Jadi dashboardnya bakal diganti pakai yang baru. Mana Mas Temi? Yang ini nih, yang baru. Ini ya. Ya. Oke. Ini dia Ini seperti dashboardnya. barang-barangnya dari awal. Iya. Nanti kita akan ganti ini. Yang pasti sih berarti sekarang mau ke perakitan interior juga ya, Iya. Mas Temi ya? Ya, plafon. Plafon. Pasang karpet, peredam. Plafon kita bakal ganti juga modelnya Mas Temi ya. Ya. Plafon, dashboard baru, terus joknya juga udah baru, door trimnya juga disegerin ganti baru, dan perintilan-perintilan lainnya nih nanti nih. Nah, kayak gini karet-karet buat di pedal. Karet-karet mungkin beberapa tutup-tutup karet yang udah jelek diganti baru. Nah, ini kabelnya udah diganti baru ya, kabel bodinya nih. Oh iya, kita kabel body juga full diganti baru nih teman-teman. Biar kayak katana baru ya, cuma tetap ya rasanya katana ya. Nggak bisa kayak tiba-tiba jadi rasanya mobil kayak apa ya sekarang ya, orang ya. Oke. Nah, ini kabelnya udah baru nih, Ji. Cuman emang kalau kita beli kabel body itu yang nggak dapet kalau nggak salah kabel AC ya. Kabel AC ya? nggak Iya, dapet jadi ya? kabel AC-nya masih pakai yang lama, cuman udah dirapiin sih gitu. Ini kan beberapa ada kabel yang nggak include dengan yang kabel AC ya. Yang kayak gini kan baru semua nih, Ji. Ini baru nih sambungannya. Kalau yang sambungan ke bawah ini sih enggak nih, karena ini AC nih. AC itu ya? Iya. Oke. Ini belum dibersihin sih. Kita tinggal tunggu aja nih, berarti ini nanti untuk sektor mesin masih benar-benar on progress nih sekarang nih teman-teman. Jadi ini nextnya juga yang akan dirapiin. Oke Mas Temi, paling sekian dulu buat episode yang sekarang. Oke. Thank you banget. Thank you, Nanti Ki. berikutnya kita akan ngeliat pas udah kerakit dengan interiornya yang baru, Ya, terus juga bannya udah kepasang seperti apa, nanti tungguin aja. bisa Sip. buat lebaran aja ya. Bisa buat lebaran. Oh iya, ini ngomong-ngomong udah berapa hari menjelang lebaran nih ya Iya. pas kita shoot. Oke, thank you Mas Temi. Thank you, Kalau Jay. gitu sampai ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Dadah. Assalamualaikum.